kita praktekkan untuk kan kepala sekolah ya, sama-sama Ya, kepala ya. sekolah. Oke. Sama-sama kepala sekolah yang mempunyai masalah di lingkungan kerja ya. Mungkin kegelisahan yang sama. Ya, kita mulai. Baik, untuk praktek yang kedua ini saya akan berperan sebagai coach dan Bu Srianti sebagai coachee. Oke, bisa dimulai Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Srianti. Waalaikumsalam Bu Wuri. Ya, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Kemarin saya sempat kaget juga loh Bu. Katanya kok Ibu pengen ngobrol sama saya pas nelpon itu. Jadi saya jadi penasaran. Mohon maaf nih baru bisa meluangkan waktu sekarang dan ini pun lewat daring ya Bu. Kita belum bisa bertemu langsung ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa secara langsung ya Bu ya. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan. Ya, apa nih Bu yang mau Ibu obrolin dengan saya? Ini Bu, saya itu ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Itu mengenai teman-teman guru di sekolah saya, Bu. Emangnya kenapa ya Bu dengan teman-teman Ibu bersama guru? Saya kan mempunyai tanggung jawab terhadap semua kondisi di sekolah saya. Ya. Saya itu kepingin rekan-rekan satu sekolah saya itu memiliki semangat begitu. Oh, jadi Bu Sri pingin guru-guru itu lebih semangat gitu ya Bu ya? Ya, begitulah. Berarti kalau tadi Bu mengatakan semangat nih, lalu semangat yang seperti apa sih menurut Ibu? Menurut saya sih semangat itu apapun kendala, ketika situasi itu selalu ada, orang itu bisa menyikapi keadaan tersebut. Coba contohnya apa ya Bu yang mungkin lebih spesifik gitu? Contohnya begini Bu, misalkan ini, jika seseorang itu bersemangat, misalkan ingin berangkat pagi, sementara rumahnya jauh, di rumah banyak kegiatan. Nah, karena ingin berangkat pagi, dia harus bisa memanage waktu agar bisa berangkat ke sekolah tepat waktu tanpa harus meninggalkan pekerjaan rumah yang harus mereka kerjakan. Jadi Bu Srianti pingin teman-teman satu sekolahan itu bisa berangkat tepat waktu, begitu kan Bu ya? Iya, seperti itu. Kalau teman-teman satu sekolahan Ibu nih, kalau dipakai dengan skala itu kira-kira berada pada skala berapa ya Bu? Atau level berapa gitu? Kalau saya buat skala sih masih di angka 5 atau 6 gitu. Terus keinginan Bu Srianti itu mengenai teman-teman yang berada di level berapa ya? Meskipun harus melalui proses yang bertahap ya, tapi keinginan saya itu paling tidak teman-teman itu berada di angka 8 atau bahkan kalau bisa mencapai angka 10, Bu. Luar biasa. Terus apa nih rencana Bu Sri untuk mencapai itu? Karena tadi saya bilang mungkin harus dengan tahap ya, tidak sekaligus saya ingin angka 8 begitu langsung 8. Ya mungkin saya akan mencoba dengan membuat jadwal regu piket menjemput anak di pintu gerbang. Salim pagi hari itulah. Berarti nanti ada beberapa guru yang datangnya lebih awal untuk menjemput siswa ya gitu ya. Artinya salaman lah gitu ya Bu ya. Salaman tuh menyapa mereka gitu ya. Terus Ibu punya rencana itu siapa yang akan terlibat nih misalkan dalam mungkin pembuatan jadwal atau mungkin teknisnya begitu? Semua guru dan staf akan saya libatkan. Misalkan untuk staf saya akan minta membantu membuatkan jadwal. Jadi di sini semua guru dan staf ikut terlibat dalam rencana saya ini. Terus apalagi nih? Mungkin selain membuat jadwal piket, ada rencana apa lagi nih Ibu? Rencana saya selanjutnya sih, saya juga kepingin membuat jadwal pembagian tugas untuk kegiatan Jumat Sehat, kegiatan Jumat Iman, ini maksudnya diselang-seling. Setiap bulan kan ada 4 Jumat, lah itu nanti selang-seling.
Kapan Terus Jumat sehat, kapan Jumat iman, dan satu iya, lagi mengenai ekstra pramuka. ekstra pramuka. Oke, seperti apa nih teknisnya? Sebelum saya menentukan jadwal tadi, tentunya saya akan terlebih dahulu mengadakan rapat. Nah, pada rapat ini saya akan bertanya jawab secara langsung kepada Bapak Ibu guru, misalkan Pak A kira-kira siap hari apa untuk jadwal penjemputan anak di pintu gerbang. Nah, itu saya tanya Iya, satu-satu. iya. Tentunya saya kasih alternatif ketika suatu hari petugas hari itu mengalami kendala, bisa tukar dengan guru lain dengan Iya, iya. kasih info lewat WA atau bagaimana. Terus yang rencana saya selanjutnya tadi kan tentang pembagian Jumat sehat dan Jumat iman. Jumat Ya. sehat itu akan saya tugaskan kepada guru penjas. Jumat iman saya tugaskan kepada guru AI. Iya, iya. Setelah akan saya kasih tanggung jawab pada guru-guru kelas. Jadi semua guru mempunyai tanggung jawab masing-masing. Oke, berarti rencana yang luar biasa ini ya Bu ya. Dari rencana tadi ada beberapa manah nih yang akan Ibu dahulukan. Mungkin sih pelaksanaan yang saya dahulukan adalah penjemputan anak Penjemputan di anak depan pintu gerbang itu. Iya. Kapan itu Bu yang akan Ibu lakukan? Insya Allah nih dalam minggu ini saya akan segera mengadakan rapat. Minggu berikutnya langsung pelaksanaan sesuai jadwal. Oke, bagus sekali loh itu Bu ya. Akan lebih cepat lebih baik ya itu Bu ya. Bu Sri, dari obrolan kita ini nih, apa yang sudah Bu Sri dapatkan nih? Tadinya sih saya bingung juga ya, apakah rencana yang akan saya lakukan itu tepat atau kurang tepat. Tapi setelah saya mengajak ngobrol dengan jenengan, saya menjadi semakin yakin dengan keputusan saya. Iya. Terus karena tadi sudah merencanakan, Ibu kan butuh waktu ya, waktu jadwal lah katakanlah seperti itu. Jadi setelah rencana ini berjalan, nanti saya pengen nih dengar dari Ibu nih ngobrol lagi ya Bu ya, perkembangan yang sudah ada Oke, di Ibu tentunya gitu ya. Nah, sudah nggak terasa nih Bu ya, hampir maghrib ini Bu. Iya ya Bu. Terima kasih loh Bu atas obrolannya pada sore hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahat Bu Wuri ini. Ya, enggak apa-apa, sama-sama Bu. Yang jelas kita diskusi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita ya Bu ya. Saya tunggu loh Bu kabar selanjutnya dan mungkin setelah ini kita bisa berbincang langsung aja ya. Kalau ini kan kita lewat daring karena ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa tatap muka agar langsung seperti itu. Lebih enak. Iya, oke. Makasih juga ya. Terima kasih Bu Wuri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk proses refleksi ini dari percakapan saya tadi dengan Ibu Sri ya, saya sebagai coach ini ya, proses coaching ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya dalam proses coachingnya mungkin sudah ada tahapan-tahapan tirta ya, mungkin tahapan tirta ini sudah kita lalui, namun mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi ketika menggali ide, kemudian menanyakan pertanyaan pemantiknya, artinya pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Itu mungkin lebih perlu kita latih lagi seperti itu agar kita itu juga sebagai coach itu cerdas juga ya. Pertanyaan apa yang kira-kira nanti coach itu bisa tertarik untuk mengeluarkan idenya seperti itu ya. Kemudian saya harus tetap fokus ya dalam pelaksanaan coaching itu tadi kan kita harus konsentrasi penuh ya, kehadiran penuh itu penting. Kemudian itu tadi yang harus kita tingkatkan adalah mungkin dari saya sendiri sebagai coach itu menggali informasi atau ide-ide dari coaching itu. Kemudian untuk Bu Sri sendiri apa nih Bu yang Ibu rasakan dari proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu Wuri, setelah saya ngobrol banyak dengan jenengan, saya menjadi lebih mantap
untuk melaksanakan aksi saya ini. Mudah-mudahan aksi saya ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.